Shalom. Shalom. Saudara-saudara, saya sungguh bersyukur hadir di tengah-tengah saudara dan senang sekali menjadi bagian dalam pelayanan di tempat ini, saudara-saudara. Ya, ada salam dari Ketua Sinode dan juga Majelis BPMS kepada setiap saudara di tempat ini. Dan kali ini, saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu ibadah di era post-modern. Ibadah di era postmodern. Saudara, berbicara tentang ibadah di era postmodern, saya ingat sekali ketika pertama kali menerima surat dari majelis gereja melayangkan tema kepada saya cuma berpikir, wah, canggih sekali ya. Ini lagi ngomongin tentang satu hal yang filosofis, satu hal yang tidak mudah untuk kita bicarakan. Tapi saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan ingin menyampaikan sesuatu buat setiap kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Kisah Rasul pasal 17 ayat 22 dan ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya," kata Paulus, "itulah yang kuberitakan kepada kamu." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika mempersiapkan tema ini, tema yang menurut saya tema yang challenging, yang menantang ini, tentang ibadah di era postmodern, saya menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh seorang bernama Stephen Coates. Stephen Coates ini menuliskan sebuah artikel dengan judul Drive-in Church in a 1950s Drawback and Maybe the Future of Religious Practice. Saudara, dia menuliskan artikel ini sebagai sebuah respon pada waktu itu ditulis di The Washington Post pada bulan Mei tahun 2020. Tepat pada saat pandemi terjadi, saudara-saudara. Dan dia menuliskan artikel ini, dan dari foto saudara bisa melihat bagaimana ada gereja-gereja di masa pandemi yang berusaha untuk tetap membuka gereja meskipun jemaat dilarang untuk masuk ke gedung gereja. Saudara bisa melihat ada seorang hamba Tuhan yang kemudian berdoa, dan di situ jemaatnya duduk di dalam mobil semuanya. That's why the article it's called Drive-in Church. Bergereja dengan sambil atau di dalam kabin mobil. Saudara-saudara, sang penulis artikel mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan hal baru. Tahukah saudara, pada tahun 1949, kira-kira let's say 70 tahun yang lampau, saudara-saudara, pernah ada sebuah gereja bernama Emmanuel Lutheran Church yang letaknya ada di sebelah utara Hollywood. Saudara, gereja tersebut melakukan sebuah terobosan yang hari itu sangat membingungkan banyak orang. Kenapa? Karena Pastor Norman Hammer, itu gembalanya atau pendetanya yang melayani di gereja tersebut, pertama kali dalam sejarah melakukan atau membuka sebuah ibadah yang di dalamnya itu memungkinkan orang-orang tetap ada di dalam mobil mereka sambil beribadah di pelataran parkir gereja. Alasannya sederhana, saudara-saudara. Waktu itu Pastor Hammer melihat bahwa jemaat ini punya kecenderungan untuk skip the church atau skip the service. Jadi mereka tidak ikut ibadah lantaran karena orang pada waktu itu punya kebiasaan hari Minggu waktu berlibur mereka pergi ke pantai. Jadi karena orang-orang udah pergi ke pantai, mereka malas untuk dandan ke gereja. Karena habis dandan ke gereja, udah dandan cantik-cantik, terus luntur saudara-saudara di pantai. Kan begitu kan ya, biasa emak-emak atau ciwi-ciwi begitu kan ya. Udah dandan cantik-cantik pakai foundation gitu ya, pakai apa, pakai lipstick, terus kemudian mesti dihapus lagi, diganti dengan apa tuh, SPF ya. Apa sih namanya itu ya? Anti panas lah, apapun itulah namanya. Saudara-saudara, akhirnya karena melihat satu kecenderungan jemaat yang malas untuk ikut servis karena urusan ganti baju,
akhirnya si Pastor Hammer ini menetapkan atau menerapkan sebuah model ibadah di mana Anda tidak usah pakai baju yang cantik-cantik, pakai baju casual aja karena mau pergi pantai kan? Ya udah, datang aja ke gereja di pelataran parkir, kita ibadah di sana. That's the first drive-in church in the world, tahun 1949. Oh menarik saudara-saudara ya. Tentu saja waktu saya ngomong begini saya tidak mengatakan mungkin GKI Sunter mencoba untuk membuat, tentu saja tidak ya. Tetapi poin saya adalah Anda bisa menemukan bahwa ada contoh-contoh ibadah yang pada konteks dan berubah. Saya tidak mengatakan ini benar atau tidak, karena menurut saya seharusnya jemaat dididik untuk beribadah kepada Tuhan, bukan untuk ke pantai, diakomodir untuk kemudian dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, pandemi mengubah banyak hal. Kita semua rata-rata mungkin berpikir ibadah itu ya seperti yang kita lakukan selama ini. Kita berpikir ibadah itu ya udah selama hari Minggu yang kita lakukan, atau bahkan mungkin jalan-jalan ke gereja, kita melihat ibadah sesederhana itu saja. Tapi saudara-saudara, ketika pandemi terjadi, perubahan besar terjadi. Yang tadinya orang tidak pernah beribadah di depan layar, tidak pernah gereja itu menstreamingkan. Apalagi dalam sejarah GKI tidak pernah kita membuat ibadah-ibadah kita masuk di dalam arsip-arsip digital, saudara-saudara. Tiba-tiba harus belajar semuanya. Saudara, pada waktu pandemi terjadi, saya masih melayani di GKI Citra Garden. Saya ingat betul waktu itu saudara-saudara, kami melakukan rekaman persis seperti yang digambar ini. Digambar ini saudara-saudara. Persis berkhotbah di depan kursi kosong. Saya ingat beberapa kali saudara saya berkhotbah hanya di depan kamera. Untungnya saudara saya sudah terbiasa ngomong di depan kamera, untungnya. Tapi bagi sebagian hamba Tuhan kagok saudara. Aduh bingung mau ngomong bagaimana. Tapi itu betul-betul terjadi, berkhotbah di depan kursi-kursi kosong. Dan hari ini saudara-saudara sebagian di antara kita masih memilih untuk ibadah online aja. Karena perubahan budaya itu. Saudara, saya sedang menunjukkan kepada saudara bahwa gereja harus mengakui, kita semua harus mengakui, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada di tengah dunia yang terus berubah. Seorang filsuf bernama Heraklitus, 500 tahun sebelum Masehi, saudara-saudara, pernah mengatakan bahwa the only one, satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. It means bahwa kita gereja selalu hidup di tengah dunia yang berubah. Kita tidak pernah hidup di dalam gereja yang di dalam dunia yang tidak pernah berubah. Yang kita selalu hidup di tengah-tengah perubahan itu sendiri. Dan hari ini ketika bicara soal postmodern, saudara, mungkin sebagian kita sulit untuk memahami what is postmodernism. Tapi sebagai contoh yang paling mudah saudara, saya katakan postmodernisme itu kelihatan dari kultur yang terjadi di sekeliling kita. Sebagai contoh misalnya, saudara bisa lihat di gambar di depan, ini adalah sebuah, di bagian sebelah kiri itu adalah struktur bangunan saudara. Di mana struktur bangunan itu saudara hampir bingung ketika mengatakan yang mana atap, yang mana jendela. Betul ya? Saudara lihat bagaimana itu bangunan modelnya tidak ada simetri-simetrinya sama sekali. Kalau saudara lihat rata-rata gedung itu ada simetrisnya, ada unsur simetri, ada unsur garis, simetri, aturannya saudara. Tapi kalau saudara lihat di gambar itu benar-benar cekadut saudara. Atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau saudara lihat sebelah kanan, itu adalah gambar dari interior yang kalau saudara bekerja di industri mebel, saudara pasti pusing bikinnya. Karena warnanya beda-beda. Hijau ditabrak ke orange, biru ditabrak ke pink saudara-saudara. Ya. Bahkan bentuknya bukan hanya bulat, segitiga, trapesium, lonjong. Pokoknya berantakan, tidak ada polanya. That is postmodernism. Modernism atau postmodernism atau postmodern ini adalah sebuah filosofi yang kelihatan dari art ini. Kalau tadi arsitektur kelihatan juga di dalam art. Manusia tidak lagi kulitnya berwarna sawo matang. Tapi manusia kulitnya hijau, giginya hitam saudara-saudara.
macam-macam bisa berubah. Jadi what is postmodernism? Apa itu postmodern? Saudara, postmodern adalah sebuah kata yang atau istilah yang dicetuskan menunjuk kepada, kalau kita lihat ada dua kata di situ ya, post and modern. Itu berarti adalah sesudah modern atau melewati masa modern. Postmodernisme adalah sebuah semangat yang muncul sebagai semangat anti modernisme, anti kemapanan. Kalau orang sebut kata modern, saudara, kita sedikit bias. Karena penggunaan kata modern itu anggapannya modern adalah kontemporer. Betul ya? Tapi modern sebenarnya bukan kontemporer. Modern itu sedang berbicara tentang sebuah semangat pasca Renaissance atau pasca pembaruan atau pencerahan, di mana ilmu pengetahuan itu dijunjung tinggi. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai satu-satunya standar kebenaran. Jadi modernisme nilainya absolut, jelas, terukur. Ilmu pengetahuan misalnya salah satunya. Sehingga saudara-saudara, ketika muncul gelombang postmodernisme, itu adalah gelombang ketidakpuasan terhadap modernisme, di mana mereka tidak suka dengan kebenaran absolut. Gini deh, daripada pusing, saudara pasti pernah mendengar hari ini orang berkata bahwa semua agama sama saja. Tuh? Padahal kalau saudara melihat bahwa ajaran-ajaran agama itu pada dasarnya eksklusif. Kekristenan itu eksklusif. Kalau saudara mengatakan semua agama sama saja, maka saudara sedang mengatakan Yesus berbohong, karena Yesus mengatakan I am the way, the truth and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar aku atau tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Klaim agama itu absolut. Tetapi postmodernisme mendobrak standar-standar absolut itu dan mengatakan no, there is no absolute. Tidak ada absolut, tidak boleh ada kemapanan. Semua orang bebas, semua orang itu menjadi dasar kebenarannya. Makanya postmodernisme itu subjektif lebih penting daripada objektif. Hari ini saudara sangat seru atau sangat sering kita dengar di kalangan kids zaman now yang mengatakan mental health. Betul? Betul ya? Dikit-dikit kena mental. Aduh, aku lagi mental health nih, asik. Harus kemana? Harus keluar natap langit senja, asik gitu kan ya. Sambil putar lagu. Kenapa? Karena ya, saudara, postmodernism itu tuh adalah semangat yang muncul menekankan individu, menekankan subjektivitas. Karena tidak ada standar yang mengikat, maka itu yang menjadi ininya postmodernism, saudara-saudara. Tapi ada satu hal yang bagus menurut saya dari semangat postmodernism. Terkhusus di dalam hal spiritualitas, postmodernism itu sangat menekankan tentang spirituality. Atau sangat menekankan tentang spiritualisme seseorang. Lebih daripada religiusitas. Saudara, untuk sebagai sebuah kesimpulan, saya berharap saudara tidak puyeng. Coba lihat samping kiri kanan, pusing gak tuh lihatnya ya. Atau mengantuk, kalau ngantuk dijewer sedikit saudara-saudara ya. Untuk membuatnya lebih sederhana adalah kalau saudara lihat di bagan di depan, ada pembagian antara pre-modernism, modernism, dan juga post-modernism. Bagian pre-modernism, saudara bisa melihat bahwa pre dan modernism itu ada aturan baku atau ada sebuah objektif ultimate truth. Tetapi postmodernism mendobrak semua yang namanya objektif ultimate itu tidak ada. Kita tidak pernah tahu mana yang paling benar, itu postmodernism. Kalau saudara lihat di pre-modernism itu isi tentang supranatural itu kuat sekali. Tapi modernisme menolak segala sesuatu yang supranatural. Karena modernisme hanya menerima tentang apapun yang natural. Ini namanya filsafat naturalistik. Saya berharap kalau saya ngomong kata filsafat, saudara tidak anti ya. Saya berharap saudara tidak ini, karena sebenarnya filsafat itu biasa aja gitu loh, gak usah ribet. Kita kadang-kadang udah menutup diri, aduh kayaknya terlalu ribet, bukan saya gitu ya. Saya berharap gak begitu, karena ini cuman biasa-biasa aja begitu.
Saudara, modernisme itu semangatnya adalah pokoknya sains. Pokoknya apa yang bisa saya lihat itu yang saya percaya. Itu modernisme. Makanya saudara, banyak orang kemudian mengatakan Kristen kok tidak sesuai dengan kebenaran. Loh, apa maksudnya? Iya, iman dan sains itu bertolak belakang. Saya pernah dengar itu. Kenapa? Kristen tidak masuk akal, tidak logis. Kenapa? Karena tidak koheren dengan sains. Ini semangat modernisme. Semangat yang cuman mau patokannya itu sains. Kalau dulu patokannya itu adalah otoritas Tuhan, tapi modernisme itu sains. Nah, postmodernisme lain lagi. Lainnya apa? Pokoknya tidak ada otoritas, mau Tuhan mau sains gak ada. Urusannya balik ke saya maunya apa? Itu postmodernisme. Jadi kalau saudara, untuk membuat saudara lebih gampang melihatnya adalah, kalau saudara lihat modern art itu kelihatan ada polanya tuh. Ada realismenya tuh. Ada pohon-pohonnya ya, meskipun beda warna tapi ada polanya, ada langit, ada manusia. Saudara lihat langit di atas, pohon di samping, ada jalan, ada manusianya. Itu sebelah kiri. Tapi yang ada di sebelah kanan, saudara melihat tentang desain dari postmodernism. Itu manusia bentuknya aneh-aneh saudara-saudara. Beraneka ragam. Ada manusia peluk apa tuh? Peluk paha, ada manusia tiduran, ngapain itu saudara-saudara? Saudara melihat itu seninya. Kenapa? Karena kembali kepada suka-suka orangnya. Mau bagaimana? Pak, dari tadi kayak kuliah satu SKS. Mohon maaf gak bermaksud. Tapi kita ngomong tentang ibadah. Apa wujud dari postmodernism di dalam ibadah-ibadah yang terjadi hari ini? Saudara ingat tadi saya bilang, ibadah dunia kita itu budayanya selalu berubah. Dunia kita itu selalu change. Nah, di tengah budaya yang berubah, budaya postmodernism hari ini saudara-saudara, itu masuk tanpa sadar dalam ibadah-ibadahnya kita. Masuk tanpa sadar dalam bentuk ibadah kita. Saya bisa lihat sebelah kiri dan sebelah kanan itu different. Sebelah kiri itu cenderung pada gedung gereja kayak kita sekarang. Simetris, ada kursi-kursinya, betul ya? Ada mimbarnya. Nah, biasanya Protestanisme pada kultur konservatif ada mimbar yang besar. Nah, ini karakternya. Ada otoritas, saudara lihat. Otoritasnya di sini. Firman, nah begitu. Tapi kalau saudara lihat pada budaya gereja yang lain yang sudah ada kultur postmodernismenya, gedung gereja tidak lagi terang. Gedung gerejanya remang-remang. Bagi sebagian orang mengatakan dengan sinis, kayak bioskop ya, atau kayak bar ya, nah gitu. Biasanya kan begitu. Saudara, sekali lagi saya tidak mengamini itu. Tapi kita melihatnya, gak usah baper ya, kita melihatnya secara real aja. Ada gedung gereja yang ada pakai lampu sorot, saudara-saudara. Wah, udah kayak, orang bilang kayak diskotik begitu. Saya harus disclaimer, Anda jangan salah. Saya dulu sebelum masuk dalam pelayanan di dalam keluarga besar GKY, sebelum masuk ke STT, saya adalah seorang yang berasal dari karismatik. Kalau harus dilabelkan. Saya berasal dan bertumbuh dari kultur karismatik. Sehingga saya familiar dengan kultur model-model gedung ibadah yang remang-remang. Saya familiar sekali. Tapi saya tidak ingin bias. Saya ingin kita melihat fenomena ini dengan lebih jelas. Apa yang menjadi pandangan gereja seharusnya terhadap fenomena ibadah seperti ini. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22-23 mengatakan begini. Latar belakang dari ayat ini adalah Paulus pada waktu itu sedang berada di sebuah kota bernama Athena. Kota Athena adalah pusat dari penyembahan kultur orang-orang Yunani. Saudara, Paulus mengatakan begini, pada waktu itu dia pergi dan dia berdiri di atas Areopagus, sebuah daerah untuk orang berdiskusi. Lalu dia mengatakan, hai orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu itu beribadah kepada dewa-dewa. Lalu kemudian Paulus mengatakan, ketika aku berjalan aku melihat barang-barang pujaanmu banyak sekali. Aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus kemudian mengatakan, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saudara, ketika Paulus berjumpa dengan budaya asing atau budaya yang bukan budaya aslinya, hari itu orang Kristen itu berakar pada budaya Yahudi ya, Yudaisme. Kalau saudara lihat murid-murid rata-rata melayani orang Yahudi.
Betul ya? Orang-orang Yahudi, orang-orang yang punya kultur Yahudi, itulah yang dilayani. Tapi kalau saudara baca dalam Alkitab, sempat terjadi sebuah ketegangan antara kultur Yahudi dan non-Yahudi. Dalam hal ini kultur Yunani. Jadi Yahudi dan Yunani ini berantem. Saudara, Paulus mengatakan, aku ini diutus sebagai rasul kepada orang Yunani. Itu menariknya. Dan Paulus, sikapnya terhadap budaya asing ada 3 menurut saya. Yang pertama, Paulus itu bersikap apresiatif. Apa itu apresiatif? Sikap yang mengapresiasi. Kelihatan ketika Paulus mengatakan begini, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Paulus tidak bilang begini, hei kamu kafir. Enggak gitu. Ya. Paulus tidak bilang, hei kamu manusia tidak mengenal Tuhan. Tidak begitu. Paulus mengatakan, aku lihat kamu itu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sangat beribadah maksudnya apa? Kamu itu sangat sungguh-sungguh waktu beribadah. Menarik ya? Paulus sangat apresiatif sekali. Yang kedua, Paulus itu bersikap akomodatif. Apa itu akomodatif? Mengakomodir. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, Paulus itu bersikap deklaratif. Jadi bukan hanya apresiasi, tapi dia menyatakan apa yang harusnya dia nyatakan. Saudara, kita lihat satu-satu. Saudara, apresiasi itu perlu. Kenapa apresiasi itu perlu? Once again, kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita ada di tengah dunia yang berubah. Di tengah dunia yang berubah, kita harus hadir untuk memperkenalkan Kristus. Itu tujuannya. Makanya di bagian akhirnya deklaratif tadi. Nanti kita akan bahas. Bagaimana mungkin kita bisa memperkenalkan Kristus kepada dunia yang berubah kalau kita udah bersikap bermusuhan kepada dunia tersebut? Sudah paham maksudnya? Bagaimana mungkin kita mau memperkenalkan Yesus kalau kita udah sikapnya tuh gegayaan dan arogan kepada dunia yang berubah ini? Kita harus muncul dengan apresiasi. Karena sebenarnya ada banyak hal yang bisa diapresiasi dari semangat postmodernisme yang ada di dalam ibadah-ibadah yang terjadi sekeliling kita. Ada anak muda yang mengatakan, pas nyanyi itu gue rasa banget bahwa Tuhan tuh ngomong sama gue. Gila gak? Saudara yang kayak begini, saudara, saya mau tanya, berapa banyak dari saudara pernah mendengar perkataan ini selama saudara beribadah di tempat ini? Ada? Pasti ada. Kapan terakhir kali? Gak tahu. Itu baru ceritanya pasti lama. Karena apa? Karena kadangkala kita mesti dengan jujur mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang ada di dalam kultur-kultur konservatif itu, saudara, cenderung menjadi mekanistik. Generasi muda itu butuh bukan hanya kognitifnya diisi, tetapi juga emosinya yang diisi. Kita itu manusia utuh, manusia yang bukan hanya isinya logis. Kalau orang bilang ada otak kiri, ada otak kanan. Kita manusia bukan hanya logical aja, tetapi kita juga adalah manusia yang penuh dengan perasaan. Sehingga saudara-saudara di dalam ibadah perlu bahwa kita itu berjumpa Tuhan juga dalam aspek emosi kita. Saya secara khusus mengapresiasi tim musik Litmus, teman-teman yang tadi sudah membimbing kita atau memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Ekspresif sekali saudara-saudara ya. Saudara-saudara, ibadah yang ekspresif itu adalah satu hal yang dibutuhkan hari ini. Kita butuh mengekspresikan diri kita di hadapan Tuhan apa adanya. Lalu kemudian ada yang mengatakan ibadah itu harus teratur. Saya setuju. Saya setuju banget ibadah itu teratur. Tapi teratur tidak berarti segala sesuatu hanya mekanistik dan asal lewat. Soalnya saya sering ketemu ada orang yang mengatakan, ya mari kita nyanyikan lagu ini. Selanjutnya kita nyanyikan lagu ini. Saudara, ibadah itu bukan isinya adalah aktivitas menyanyikan lagu. Ibadah bukan hadir untuk lagu, tapi lagu adalah untuk ibadah itu sendiri. Lagu adalah cara kita untuk mengekspresikan. Lagu itu adalah cara untuk menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, lagu itu adalah satu ekspresi manusia dalam dirinya berkaitan dengan perasaannya.
Tidak harus kok kita datang kepada Tuhan dengan ketegaran. Pokoknya hari ini semuanya mesti baik. Ada amin, amin. Terus aminnya kurang semangat. Berdosa nih. Semuanya mesti amin, semuanya mesti haleluya. No, kita datang kepada Tuhan apa adanya. Sama seperti Daud datang mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Lagu-lagu yang penuh dengan ekspresi-ekspresi diri, emosi, apa yang dirasa. Betul saudara? That's why kenapa waktu kita beribadah, saya pikir tim sudah berusaha dengan sangat keras untuk mencoba membawa kita semua untuk beribadah sepenuh hati, pikiran, dan jiwa kita pada Tuhan. Kita sendiri sebagai jemaat melatih diri kita untuk apa adanya di hadapan Tuhan. Apa adanya untuk menyatakan diri kita ekspresif di hadapan Tuhan. Amin. Saya harus ngomong tentang hal ini. Pernahkah saudara berpikir, tolong kalau yang ngantuk, jangan ngantuk di poin ini. Jangan ngantuk di poin ini, serius, gak apa-apa, ngantuk aja di tempat lain, yang ini jangan. Pernahkah saudara berpikir bahwa nanti ketika kita, bentar dulu, saudara yakin dapat keselamatan di sini? Yakin? Amin? Oke. Ada yang mau cita-citanya masuk neraka? Ada? Kalau boleh angkat tangan, nanti didoakan secara khusus oleh hamba-hamba Tuhan untuk masuk neraka. Nggak ada ya? Pernahkah saudara berpikir bahwa nanti sesudah saudara mati katakanlah, lalu kemudian saudara masuk surga. Di surga nanti ngapain saudara? Pernah mikir nggak? Sekali lagi yang ngantuk, jangan ngantuk di bagian ini, serius. Saya lagi mau tanyakan satu hal yang paling penting untuk mengajak kita berpikir. Pernahkah saudara berpikir bahwa nanti sesudah saudara mati, saudara akan ngapain di surga? Saya pikir salah satu jawaban logisnya adalah kita akan beribadah kepada Tuhan. Setuju? Setuju ya? Memuji Tuhan. Setuju ya? Oke, sekarang saya tanya. Kalau nanti di surga isinya memuji Tuhan, apakah kita akan menikmati hidup di sana? Halo? Menikmati Pak. Saya kalau nyanyi lagu tadi itu ya, memujimu, wah itu kayaknya masuk di hati. Lewat suaraku terasa cukup bagiku. Saudara jangan terpesona dengan suara saya ya. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat. Oh saya menikmati sekali Pak. Puji Tuhan. Tapi saya tahu ada di antara saudara yang tak cukup hanya ku dalam hati. Lama bener nih pemimpin pujian ulang-ulang melulu. Cepetan dong. Mau makan mie ayam nih abis ini nih. Saya serius. Please jangan ngantuk. Please jangan ngantuk. Saudara bayangkan gak bahwa nanti di sorga kita akan berelasi dengan Tuhan. Masalahnya adalah ada sebagian orang Kristen yang menikmati relasi dengan Tuhan. Tapi ada orang Kristen yang tidak menikmati relasi dengan Tuhan. Kalau Anda tidak menikmati relasi dengan Tuhan dan Anda masuk sorga, saya rasa Anda akan bosan selama-lamanya di sorga. Amin? Kepada anak muda yang logikanya jalan, saya tantang Anda. Anda masih mau masuk sorga enggak? Kalau gitu gak usah masuk sorga, ngapain masuk sorga? Karena Anda tidak akan menikmati sorga itu sendiri. Berarti implikasinya adalah begini saudara, saya bukan bilang kalau gitu ayo kita masuk neraka sama-sama. Bukan. Saya ingin katakan begini saudara-saudara. Di dunia ini adalah tempat untuk kita melatih diri kita untuk mengasihi Tuhan. Betul? Karena pada akhirnya ketika kita selesai dalam segala kefanaan, hanya ada dua saja pilihan kita. Hidup dalam mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan sama sekali. Catat itu baik-baik. Tapi kok aku belum bisa mengasihi Tuhan, bahkan itu belajarlah.
Dunia ini adalah tempat bagi kita untuk belajar mengasihi Tuhan, belajar melayani Tuhan, belajar untuk hidup bagi Tuhan. Karena nanti satu saat hanya kualitas itu saja yang kita akan bawa di hadapan Tuhan. Betul? Kita nggak bawa segala gelar akademis kita yang panjang-panjang, S3, S cendol, S apapun itu. Kita nggak akan bawa segala deposito kita. Kita nggak akan bawa segala aset-aset kamu. Kita nggak akan bawa mobil-mobil kita. Nggak akan bawa. Yang kita bawa adalah hati kita. Jadi kalau hari ini, mungkin ada sebagian dari saudara mungkin masih belum, kok aku belum gimana-gimana. Pak, saya belum gimana-gimana sama Tuhan. It's okay. Belajarlah mengasihi Tuhan. Belajarlah untuk beribadah. Belajarlah untuk memberi diri sepenuh hati pada Tuhan. Amin. Ya, yang mau ngantuk lagi silakan ngantuk. Yang kedua, saya harap saya bisa dengan baik menyampaikannya. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus mengakomodasi budaya ini. Maksudnya mengakomodasi, saudara, Paulus mengatakan kepada orang-orang Yunani tadi, aku melihat ada mezbah yang gak ada nama. Mezbahnya ada. Saudara, saya pikir kalau Paulus adalah seorang Yahudi garis keras, Paulus akan bilang begini, itu sesat, hancurkan semua. Tapi tidak. Yang Paulus lakukan adalah Paulus bilang kepada, aku melihat mezbah yang gak ada nama itu. Nah, yang gak ada nama itulah yang kuberitakan. Paulus mengambil budaya yang baik. Paulus mengambil hal-hal yang bisa dia ambil. Saudara, dah sama halnya dengan budaya postmodern yang kita sedang hidup di tengahnya. Kita harus ambil budaya yang baik. Dan bagi saya semangat postmodern yang bagus yang terjadi pada ibadah-ibadah yang lain di luar sana adalah semangat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu semangat untuk cari Tuhan. Ada satu semangat untuk mengalami Tuhan. Yang saya harus jujur sebagai seorang yang melayani 10-11 tahun di gereja dengan latar belakang budaya seperti ini, kita kurang menekankan tentang pentingnya perjumpaan dengan Tuhan. Kita hanya menekankan yang penting saya selesai ibadah. Yang penting saya sudah ikut ibadah, ikut semuanya, dengerin firman, itu pun syukur-syukur kalau saya nggak ngantuk. Dan saya selesai, pulang terima berkat Tuhan. Haleluya. Kita harus mengambil ini penting. Mari kita punya semangat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu, saudara, penting. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan. Amin. Saudara, kalau kita beribadah tanpa mengalami perjumpaan, maka ibadah kita itu akan lewat dengan hambar, mekanistik aja. Yang penting datang, nyanyi. Ya udah, saya ikutan nyanyi kok. Tapi kita nggak ngalamin apa-apa di sana. Mari kita rindukan untuk pengalaman itu terjadi, saudara. Yang ketiga, cepat saja. Deklaratif. Apa deklaratif, saudara-saudara? Paulus tidak hanya sampai pada oh ya bagus. Enggak. Tapi Paulus kemudian menyatakan kepada orang-orang Yunani itu bahwa Tuhan yang tidak punya nama itu yang aku sedang beritakan kepada kamu. Paulus clear dan jelas bahwa segalanya harus kembali kepada Tuhan. Maka dalam segala ibadah-ibadah kita, segalanya harus kembali kepada Kristus. Segalanya harus kembali kepada Kristus sebagai pusat penyembahan dan pemberitaan kita. Ibadah mau semeriah apapun, mau sekeren apapun, tapi bukan Kristus yang diutamakan, sia-sia. Ibadah mau sehebat, mau sekeren apapun peralatannya, tanpa Kristus di sana, sia-sia. Dan penting sekali bagi kita jemaat untuk membawa pulang pesan firman. Untuk kita bawa pulang. Kadangkala saudara, saya melihat ada kelompok orang yang suka menuding. Ibadah yang hura-hura. Wah, itu hura-hura. Itu pertunjukan rohani. Saudara, jangan salah. Kalau saya pernah ditanya. Karena saya sekarang lebih banyak melayani di gereja-gereja. Saya berikan advice. Karena saya sering mengamati pelayanan anak muda. Ada seorang majelis kemudian tanya, Pak, kita mau bikin kebaktian yang kayak gereja itu. Gereja gitu ya. Kita mau bikin kayak begitu supaya anak mudanya datang banyak. Kita mesti invest berarti ya Pak ya, untuk lighting, untuk apa dan sebagainya. Saya langsung buru-buru bilang stop, jangan. Saya kira anak muda itu bukan berarti harus ada lighting,
Meskipun saya berasal dari budaya seperti itu, tapi saya sendiri tidak setuju. Bagi saya, itu bukan isunya. Bukan itu isunya. Tapi seringkali kita menuduh bahwa itu adalah show. Kita lupa, kita pun sendiri bisa jadi hanya menjadikan ibadah-ibadah kita itu pertunjukan rohani. Dengan cara apa kita menjadikannya pertunjukan rohani? Kita cuma datang, duduk, dengar, pulang. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam diri kita, hanya kita cuma hadir aja. Kita bisa menjadikan ibadah kita yang mau model apapun itu sebagai pertunjukan rohani. Semua kembali kepada siapa? Hati kita yang paling dalam. Itulah sebabnya kenapa kami menghimbau jemaat untuk mari datang beribadah di gedung gereja. Betul, mungkin ada sebagian saudara berhalangan, tidak bisa untuk datang beribadah secara onsite. Oke, tapi please baik yang online, tolong jangan jadikan ini sebagai nonton ibadah. Tapi marilah beribadah. Marilah bawa diri kita berjumpa Tuhan. Yang datang di onsite, puji Tuhan. Yang datang di onsite pun, please jangan cuman jadi penonton. Jangan cuman jadi orang yang ikut ibadah. Tetapi mari bersama-sama dalam komunitas ini, mari kita melayani Tuhan. Saudara, nanti akan ada sebuah pengumuman dari bidang ibadah. Rekrutmen, ayo panggilan mari melayani bersama. Saudara, tahu nggak bahwa pelayanan itu penting? Saya bukan ngomong lagi perlu, tapi penting. Dan pelayanan itu adalah harus. Kalau saudara selama ini engkau beribadah, enggak Pak saya mah bukan gimana-gimana, saya cuma jemaat biasa aja. There is a big question for me. Kalau kamu adalah jemaat biasa aja. Oke, saya paham kalau Anda melayani di pekerjaan Anda pelayanan di luar, it's okay. Tapi kalau Anda hanya cuma jadi jemaat tanpa pelayanan, bagi saya tanda tanya besar. Karena kita nanti dalam kekekalan, kita akan melayani Tuhan sepenuh waktu kita, betul? Bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya berjumpa dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, tapi nanti kita akan melayani Dia. Kalau di dunia kita tidak belajar melayani, lantas bagaimana? Melayani itu harus jadi gaya hidup orang percaya. Termasuk saudara-saudara, mungkin saya nggak bisa pelayanan keren-kerenan kayak teman-teman yang tadi di depan, aduh saya nggak bisa. It's okay. Melayanilah dalam bentuk yang lain, setidaknya. Sapalah orang yang di samping kiri kananmu. Kadang kita berpikir yang menyapa orang itu tugasnya asyir, ya enggak? Shalom, oh datang cemberut saudara. Shalom gitu ya, waduh dicemberutin gitu kan ya, aduh gitu. Padahal saudara-saudara di perusahaan orang gede, tapi dicemberutin di gereja. Bagus gak dicemberutin? Bagus, karena itu melatih jiwa kita untuk rendah hati. Amin. Pelayanan itu penting. Pelayanan itu harus, pelayanan itu melatih kita, melatih hati kita. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir, langsung bangun semua ya. Wah, akhirnya mie ayam di depan mata. Kristus itu berinkarnasi. Kristus itu bukan cuma duduk di tahtanya sambil merintah-merintah. Kamu, bukan. Kristus bukan hanya duduk di tahtanya sambil bilang kamu masuk neraka, kamu ini, enggak. Tapi Kristus itu datang kepada kita umat yang berdosa. Untuk apa? Untuk menghampiri kita. Dia datang mendekat kepada kita yang berdosa. Saya mau bertanya, gereja di tengah dunia yang berubah, apa yang harus gereja lakukan? Hanya sibuk membangun tembokkah? Sambil menuding orangkah? Atau gereja harus datang mendekat? Saya yakin bahwa gereja ini, gereja yang punya potensi besar. Ada anak-anak muda, penerus-penerus ke depan yang sedang menanti kita semua untuk datang mendekat. Mendekat kepada teman-teman kerja kita. Mendekat kepada rekan-rekan kita. Mendekat kepada anak-anak kita. Datanglah mendekat. Apresiasilah mereka. Akomodirlah mereka. Dan deklarasikan Kristus buat mereka.